Kita ke informasi lainnya pemirsa, ribuan kendaraan pemudik yang bergerak ke arah Jombang terjebak kemacetan panjang di ruas Jalan Raya Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dan untuk mengurai kemacetan, petugas terpaksa mengabaikan lampu merah di perempatan Kertosono dan mengatur arus lalu lintas secara manual. Ribuan kendaraan pemudik yang bergerak ke arah Jombang menumpuk di ruas Jalan Raya Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Barat. Antrean kendaraan ini mengular dari pintu keluar Kabupaten Nganjuk yang mengarah ke jembatan Sungai Berantas. Kemacetan diperparah dengan adanya penyempitan jalan dari sebelumnya 3 lajur menjadi 1 lajur di pintu keluar Kabupaten Nganjuk. Ditambah arus kendaraan dari 3 kabupaten yakni Jombang, Nganjuk, dan Kediri di Simpang 3 Mengkreng. Untuk mengatasinya, polisi terpaksa menutup arus lalu lintas dari Nganjuk ke Kediri agar melalui jalan lain. Jalur mungkin dari Nganjuk mungkin terpantau ramai. Ada kemacetan? Ada, mungkin dari terminal Nganjuk. Sampai? Kalau sampai Parujaya sini normal. Normal? Ya. Untuk mengurai kemacetan, petugas pun terpaksa mengabaikan lampu merah di perempatan Kertosono dan mengatur arus lalu lintas secara manual. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Kemacetan panjang terjadi di ruas Jalan Tol Cikampek, wilayah Purwakarta, Jawa Barat hari ini. Karena kelelahan, sejumlah pemudik terpaksa menepi untuk beristirahat. Kemacetan terjadi di jalur ruas Jalan Tol Cikampek, tepatnya di kilometer 72 sekitar wilayah Cikopo, Purwakarta dari arah Cirebon menuju Jakarta. Ribuan kendaraan terjebak macet dan menutup semua badan jalan. Kemacetan ini mulai dalam ruas Tol Japek wilayah Karawang, Derawang dan mengular hingga tembus ke ruas Jalan Tol Cipali. Para pemudik juga mengeluh dengan kemacetan ini karena waktu tempuh perjalanan balik lebih lama 2 kali lipat dari waktu normal. Tak jarang para pemudik terpaksa menepi sejenak di pinggir jalan tol untuk beristirahat. Dari Magelang, Pak. Dari Magelang. Iya. Tujuan Jakarta. Tujuan Tangerang. Tangerang. Istirahat juga. Soalnya macet dari awal Cipali tadi. Macet terus. Iya. Ini kalau dari mana? Dari Magelang. Dari Magelang ke Tangerang itu kalau normal berapa jam, Pak? Normal paling 6 jam, Pak. 6 jam. Kalau sekarang? Sekarang bisa 24 jam. 24 jam. Udah berapa jam yang? Iya. Udah berapa jam yang sekarang? Saya dari Magelang semalam jam 10-an. 10 malam. Iya. Sampai sekarang belum sampai. Adapun penyebab kemacetan ini karena membludaknya pemudik yang mau balik ke Jabodetabek, di mana diperkirakan hari ini adalah puncak arus balik. Kepadatan arus balik terjadi hingga malam nanti. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Untuk informasi terkait arus balik terkini di sejumlah titik, kita akan pantau bersama rekan-rekan yang saat ini sedang bertugas. Ada Amrina Rida di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan Wenda Nura di Stasiun Pasar Senen. Kita ke Amrina terlebih dahulu di Bandara Soekarno-Hatta. Amrina, selamat malam. Bagaimana dengan pergerakan penumpang pesawat terkait dengan arus balik di sana? Apakah sudah semuanya atau hampir sebagian besar mendarat di Jakarta malam hari ini? Selamat malam Fani dan juga pemirsa. Kalau untuk pendaratan kami tadi melihat ternyata nanti malam masih ada sejumlah atau banyak sekali pesawat yang baru akan mendarat begitu. Dan kalau sekarang kami melaporkan dari area pintu kedatangan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Memang kalau di area pintu kedatangan ini terlihat ramai, tapi sebenarnya tidak begitu ramai seperti beberapa jam yang lalu ketika sore hari. Kalau kami tadi memantau sore hari tadi di area pintu kedatangan ini ada banyak sekali penumpang yang keluar dari area pintu kedatangan. Artinya memang untuk hari ini banyak dari penumpang yang memilih untuk kembali ke Jakarta, begitu mengingat hari ini juga merupakan hari terakhir cuti bersama di momen libur Lebaran, sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke Jakarta agar esok hari bisa kembali melakukan aktivitas. Dan kalau kami mendapatkan data yang dihimpun oleh pihak bandara, hari ini terdapat 1.150 pergerakan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta yang membawa sekitar lebih dari 186.000 penumpang. Rinciannya adalah ada 578 kedatangan pesawat yang membawa 106
106.000 penumpang lebih yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu juga ada 572 pesawat yang berangkat yang membawa 80.000 penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta. Dan kalau kita melihat dari data tersebut, memang hari ini disampaikan sebagai puncak arus balik di Bandara Soekarno-Hatta, mengingat untuk jumlah penumpang yang ada di Bandara Soekarno-Hatta hari ini lebih banyak dibandingkan hari kemarin. Hari kemarin ada 179 ribuan dan hari ini ada peningkatan 10 ribuan. Dan memang nanti di periode arus balik hingga 18 April diperkirakan akan ada lebih dari 2 juta penumpang, baik itu yang berangkat maupun juga yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta di periode arus balik ini. Dan juga Fani, mengingat sekarang masih dalam periode arus balik, begitu tentunya ada peningkatan jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Memang terdapat antisipasi yang dilakukan oleh pihak bandara, yakni mengerahkan ribuan petugas yang ada di sejumlah titik di berbagai terminal 1, terminal 2 dan juga terminal 3, di mana para petugas ini memang siap siaga untuk membantu para penumpang apabila memang membutuhkan bantuan. Selain itu juga terdapat jumlah posko, biasanya posko kesehatan, lalu juga ada posko pengamanan dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang memang siap untuk melayani para penumpang di momen arus balik ini. Informasi bagi penumpang yang akan tiba begitu di Bandara Soekarno-Hatta dan memiliki keinginan untuk keluar dari area Bandara Soekarno-Hatta menggunakan transportasi umum, di Bandara Soekarno-Hatta ini memang sudah terintegrasi dengan berbagai transportasi umum yang bisa dipilih begitu. Di antaranya adalah bisa menggunakan kereta api bandara begitu, di mana untuk kereta api bandara ini terintegrasi dari Bandara Soekarno-Hatta, bisa membawa penumpang keluar dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke sejumlah stasiun di Jakarta. Misalnya stasiun Manggarai, stasiun BNI City, yang mana untuk biayanya pun juga cukup terjangkau begitu, dari Rp10.000 hingga Rp70.000. Tentunya ini disesuaikan dengan rute dan juga kelas dari kereta api yang dipilih oleh penumpang. Selain itu juga terdapat transportasi umum seperti Transjakarta yang memang ada rute menuju ke Terminal Kalideres yang biaya juga cukup terjangkau, yakni Rp5.000. Dan juga terdapat transportasi umum lainnya, yakni ada alternatif bus Damri, di mana kalau di area drop off zone ini memang terdapat sejumlah petugas begitu yang akan bisa mengarahkan apabila memang penumpang ini membutuhkan bantuan terkait dengan membeli tiket bus Damri ini. Dan tidak hanya itu, untuk di area drop off zone ini juga ada banyak sekali taksi konvensional maupun taksi online yang bisa menyediakan jasa untuk mengangkat atau mengantar penumpang keluar dari area Bandara Soekarno-Hatta. Dan juga bagi pemirsa yang ada keinginan atau memiliki rencana untuk berangkat dari area Bandara Soekarno-Hatta ini di momen arus balik Lebaran, dikarenakan memang sekarang masih cukup ramai begitu, maka dihimbau untuk datang lebih awal agar nantinya tidak terlambat ketika akan naik ke pesawat. Selain itu juga diperhatikan volume barang bawaan agar disesuaikan dengan peraturan dari maskapai masing-masing. Fani. Baik, dari Amrina kita beralih ke Wenda Nura di Stasiun Pasar Senen. Kalau tadi terlihat cukup ramai di Bandara Soekarno-Hatta, bagaimana dengan Stasiun Pasar Senen kalau di belakang Anda saat ini? Ya, keramaian juga sama terlihat di puncak arus balik hari ini. Ya, selamat malam Fani dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan di hari kelima setelah Hari Raya Idul Fitri di Stasiun Pasar Senen ini terpantau sejak tadi sore sudah masih diramaikan oleh para pemudik yang baru kembali dari kampung halamannya masing-masing. Hal ini terjadi karena memang untuk puncak arus balik yang terjadi di daerah operasi 1 PT KAI ini memang terjadi dari tanggal 14 hingga 15 April 2024. Dan tercatat per hari ini akan ada lebih dari 47.000 penumpang yang akan tiba di daerah operasi 1 PT KAI, dan yang akan tiba di Stasiun Pasar Senen ini lebih dari 18.000 penumpang. Dan kebanyakan dari mereka adalah mereka yang berangkat dari Yogyakarta, Solo, Semarang, dan juga Bandung. Dan meski saat ini sudah memasuki puncak arus balik Lebaran 2024, namun tidak sedikit juga para penumpang yang baru akan melakukan perjalanannya ke luar kota Jakarta. Dan tercatat per hari ini akan ada lebih dari 34.000 calon penumpang yang akan berangkat dari daerah operasi 1 PT KAI, dan yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen ini lebih dari 21.000 penumpang, dan sisanya ini berangkat dari Stasiun Gambir. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, mereka yang berangkat meninggalkan Jakarta adalah mereka yang memang justru mudiknya ke Jakarta. Jadi mereka baru akan pulang karena akan memulai kembali aktivitasnya di luar kota Jakarta. Dan dari PT KAI ini selalu
selama periode masa angkutan Lebaran tidak hanya mempersiapkan dari peningkatan jumlah perjalanan saja, namun juga dari segi prasarana, seperti misalnya menambah jumlah kursi di ruang tunggu, sehingga untuk para pemudik yang baru saja kembali ke daerah operasi 1 atau khususnya di stasiun Pasar Senen ini dan menunggu jemputan, bisa menunggu dengan nyaman tanpa menghalangi lalu lintas atau lalu lalang dari penumpang yang lainnya begitu. Dan PT KAI juga terus menghimbau kepada penumpang agar senantiasa lebih berhati-hati terhadap barang bawaannya agar tidak tertinggal baik dalam rangkaian kereta ataupun di ruang tunggu. Dan dari PT KAI juga ini selama masa angkutan Lebaran masih menyiapkan sejumlah posko, baik posko keamanan dan juga kesehatan guna untuk memperlancar selama masa angkutan Lebaran. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, Fani. Baik, Wenda Nura dan juga sebelumnya ada Amrina Rida, masing-masing baik dari Stasiun Pasar Senen maupun Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih atas informasinya kawan-kawan, selamat kembali bertugas, jaga keamanan dan juga kesehatan selalu ya. Pemirsa, pergerakan lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung saat ini terpantau masih ramai. Sejak minggu kemarin lebih dari 70.000 kendaraan telah melintas di Kali Kangkung. Arus lalu lintas di tol Kali Kangkung terpantau ramai dengan kendaraan yang melakukan perjalanan arus balik. Pemudik memilih perjalanan di pagi dan juga malam hari untuk menghindari kepadatan. Sebanyak 8 gardu tol dibuka untuk memecah antrian kendaraan yang terdiri dari 4 gardu tol utama dan 4 gardu tol satelit tambahan. Sejumlah petugas juga berjaga di setiap gardu untuk mengarahkan kendaraan agar tidak terjadi penumpukan. Terhitung sudah ada lebih dari 70.000 kendaraan yang melintas dengan jumlah kendaraan mencapai 2.000 kendaraan per jamnya. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan patroli udara menggunakan helikopter untuk memantau kondisi arus balik Lebaran 2024. Tinjauan langsung oleh Kapolri ini untuk memastikan keamanan masyarakat selama arus balik mudik Lebaran, khususnya di jalan tol. Peninjauan oleh Kapolri bersama Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Kapolri juga meninjau secara langsung penerapan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh jajarannya serta sektor terkait lainnya untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Sementara itu malam hari ini diperkirakan menjadi akhir dari puncak arus mudik Lebaran 2024. Menko PMK Muhadjir Effendi bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kapolri, dan juga Panglima TNI memberikan paparan serta imbauan terkait puncak arus balik Lebaran 2024. Capaian-capaiannya sudah sangat baik dibanding tahun 2023, ada perbaikan, terutama dari sisi angka kecelakaan. Karena memang yang kita utamakan adalah keselamatan, bahkan idealnya memang harus zero accident, tetapi itu memang masih belum bisa tercapai untuk kondisi sekarang. Tetapi dibanding tahun lalu rata-rata mulai dari angka kecelakaan, angka meninggal, dan juga jumlah santunan yang harus dikeluarkan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hari terakhir ini adalah hari puncak, di mana diperhitungkan ada kenaikan dari hari sebelumnya menjadi paling tidak 190.000 dalam satu hari. Nah, tentu apa yang kemarin diumumkan oleh pemerintah, keputusan Presiden untuk memberikan toleransi WFH bagi ASN, tolong dimanfaatkan. Harapannya apabila itu dimanfaatkan, maka nanti malam kepadatannya tidak maksimal. Tadi malam saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh tim luar biasa dan relatif ada kemacetan-kemacetan. Tapi untuk diketahui rekan-rekan, teman-teman di lapangan ini, Pak Kakor Lantas, Pak Kapolda,
Pangdam semuanya itu nggak tidur ya. Jadi saya luar biasa terharu bahwa sampai dengan hari ini walaupun jumlah yang mudik dan yang balik jauh lebih tinggi, namun sampai saat ini semuanya masih bisa kita kelola dengan baik. Tadi dilaporkan oleh Dirut Jasa Marga bahwa di hari ini H+3 dan H+2 dari sisi pengelolaan yang ada jumlah yang balik ini termonitor bisa terurai dengan adanya keputusan WFH. Nanti malam adalah puncak dari arus balik dan harapan kita semua siap untuk memberikan pelayanan. Dan juga saya menghimbau kepada pengendara yang akan balik agar tidak mengemudi pada saat mengantuk, kemudian isi BBM yang full, kemudian juga cek kondisi kendaraan, bannya dicek yang teliti, kemudian juga kecepatan kendaraan tidak ngebut maksimal 60 km per jam supaya tidak terjadi laka lanlin. Dan tidak kalah pentingnya untuk para petugas juga tetap jaga kesehatan dan keselamatan sehingga bisa melanjutkan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara ini dengan sebaik-baiknya. Pemirsa, ruas tol Purbalenyi, kilometer 132 Pasir Koja, Kota Bandung, Jawa Barat juga mengalami kepadatan. Sebanyak 47.199 kendaraan masuk melalui gerbang tol Cilenyi dan 34.819 kendaraan masuk melalui pintu tol Pasteur. Seperti inilah kemacetan panjang yang terjadi di tol Purbalenyi, kilometer 132 Pasir Koja, Kota Bandung. Kendaraan pemudik dari arah tol Cilenyi menuju tol Cipularang mengalami kepadatan kendaraan yang melakukan perjalanan arus balik. Kepadatan mengular hingga lebih dari 2 km. Kepadatan kendaraan mulai terjadi di KM 132 Pasir Koja. Selain kawasan tersebut, pintu tol Pasteur juga mengalami penumpukan kendaraan pemudik. Dari data Jasa Marga cabang Purbalenyi, sebanyak 47.199 kendaraan masuk melalui gerbang tol Cilenyi dan 34.819 kendaraan masuk melalui pintu tol Pasteur. Arus balik di jalur arteri Pantura Karawang mengalami kepadatan. Lalu lintas macet juga terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek yang diberlakukan rekayasa kontraflow. Volume arus balik di jalur arteri Karawang masih tinggi. Kepadatan mulai dari Dawan Kalihurip hingga pertigaan lampu merah gerbang tol Karawang Timur. Akibat kendaraan dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur menuju ibu kota Jakarta. Begitu juga di ruas tol Jakarta Cikampek, terjadi kemacetan panjang di kilometer 55 sampai kilometer 48 pintu masuk tol MBZ. Puluhan ribu kendaraan dari arah tol Cipali dan tol Cipularang terus melintas menuju wilayah Jabodetabek. Di kilometer 55 wilayah Kelari, Karawang, Jawa Barat, antrian kendaraan mengular panjang. Kendaraan berjalan hanya perlahan. Untuk mengurai kepadatan, Korlantas Polri dan Jasa Marga masih memperlakukan sistem melawan arus atau kontraflow dari kilometer 70 ke kilometer 66. Kemudian dari kilometer 66 hingga kilometer 47, petugas memperlakukan sistem memakai 3 lajur. Sedangkan dari kilometer 47 sampai kilometer 36 hanya 1 lajur. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.